Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Bagaimana kabar teman-teman semua di hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, tambah ceria, menghafal Al-Quran pasti bisa. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengambil kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam, tentang kekuatan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Sebetulnya teman-teman semua, cerita tentang Nabi Zakaria banyak sekali ditulis di dalam Al-Quran. Salah satunya terdapat di surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 10. Menurut riwayat, Nabi Zakaria menikah dengan istrinya. Pada saat itu Nabi Zakaria berumur 30 tahun dan istrinya berumur 20 tahun. Nabi Zakaria dan istri ingin sekali memiliki seorang anak. Beliau berdoa setiap hari, mengharapkan istrinya mengandung, mengharapkan istrinya hamil, tapi belum juga dikasih oleh Allah. Lantas sampai ada sebuah kabar buruk, istri daripada Nabi Zakaria divonis tidak bisa hamil, divonis tidak bisa mengandung, tidak bisa memiliki seorang anak. Pertanyaannya teman-teman semua, apakah Nabi Zakaria kecewa kepada Allah? Dengan kejadian ini, apakah Nabi Zakaria tidak mau berdoa lagi kepada Allah? Teman-teman semua, mari sama-sama kita lihat surat Maryam ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni wa hanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Qala, telah berkata Nabi Zakaria, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya, wahanal azmu minni, tulangku telah rapuh. Kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, sungguh tulang-tulangku telah rapuh. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku telah memutih. Nabi Zakaria tulangnya telah rapuh, rambutnya sudah memutih, umurnya sudah semakin tua. Lantas apakah beliau kecewa berdoa kepada Allah? Doanya belum juga dikabulkan. Inilah teman-teman semua pernyataan Nabi Zakaria yang amat sangat luar biasa. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Kata Nabi Zakaria, aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Nabi Zakaria tidak pernah kecewa, teman-teman. Tidak pernah kecewa berdoa kepada Allah. Bertahun-tahun doanya belum juga dikabulkan, tapi Nabi Zakaria tidak pernah sedikit pun kecewa kepada Allah. Teman-teman sekalian, Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Karena istri Nabi Zakaria beradik kakak dengan Maryam. Maryam memiliki seorang ibu yang bernama Hana dan memiliki seorang ayah yang bernama Imran. Sehingga cerita keluarga ini dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran. Hingga pada suatu ketika Maryam masih dalam kandungan, Hana dan Imran bernazar kepada Allah, bernazar kepada Tuhannya, agar kelak Maryam yang masih dalam kandungan, ketika Maryam akan lahir, mereka bernazar menjadikan Maryam menjadi orang yang sangat taat kepada Tuhannya. Hingga pada akhirnya ketika Maryam ingin lahir, meninggallah ayahanda dari Maryam, yaitu bernama Imran. Sehingga setelah Maryam lahir, Maryam kecil diberikan kepada Nabi Zakaria dalam pengasuhan pendidikan Nabi Zakaria. Setelah itu pada suatu saat Nabi Zakaria bertemu dengan Maryam remaja. Di sekeliling Maryam banyak sekali makanan. Hingga Nabi Zakaria pun bingung. Sebetulnya
dari mana Maryam mendapatkan makanan sebanyak ini? Kata Nabi Zakaria. Lantas Nabi Zakaria pun bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan makanan sebanyak ini? Maryam pun menjawab, makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun tanpa hisab. Nah, teman-teman semuanya, setelah Maryam menjawab seperti itu, Nabi Zakaria pun kaget, terkejut atas jawaban Maryam. Setelah itu, Nabi Zakaria pun pulang ke rumahnya dan berdoa di dalam mihrabnya. Berdoa dengan tangisan yang sangat ikhlas, dengan suara yang sangat merendah. Doanya tidak pernah berubah, ingin sekali diberikan keturunan, ingin sekali diberikan anak. Hingga pada akhirnya Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria melalui perantara malaikat Jibril. Hingga pada akhirnya Nabi Zakaria pun dan istrinya memiliki anak, teman-teman semua. Alhamdulillah. Dan dalam suatu riwayat, ketika Nabi Zakaria memiliki anak, beliau berumur 100 tahun. Sedangkan istri beliau berumur 90 tahun. Seperti itu teman-teman semua, hikmah daripada cerita daripada Nabi Zakaria diantaranya adalah jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Perlu teman-teman ketahui, kalau kita berdoa dengan ikhlas, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, walaupun doanya itu belum juga dikabulkan, tidak akan ada rasa kecewa kepada Allah. Karena orang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas memiliki kenikmatan sendiri, teman-teman semua. Memiliki kenikmatan sendiri ketika berdoa kepada Allah. Memiliki kenikmatan tersendiri ketika sedang bermunajat kepada Allah. Maka orang yang selalu berdoa kepada Allah, berniat hanya doa kepada Allah, ikhlas berdoa kepada Allah, walaupun doanya lama sekali dikabulkan, tidak akan ada rasa sedikit pun kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa kita ambil adalah yang pertama, teman-teman semua, jangan pernah putus asa dalam berdoa. Yang kedua, teman-teman semua harus sabar dan konsisten. Suatu saat nanti Allah akan mengabulkan doa kita lebih dari yang kita harapkan. Yang ketiga, dari cerita Nabi Zakaria membuktikan bahwa kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Allah bisa melakukan apapun. Bahkan istri Nabi Zakaria yang umurnya sudah 90 tahun, yang divonis tidak bisa mengandung, di umur 90 tahun beliau bisa memiliki anak. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua, dari cerita ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf kalau ada salah kata itu datangnya dari diri Ustadz sendiri. Kalau ada kata-kata yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.